Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya bisa ketemu dengan dua orang yang sulit sebenarnya saya kumpulkan. Kalau di darat, Ya. Karena masing-masing punya jadwal yang cukup padat. Ya. Ya. Terutama Mas Martiman yang lagi on fire. Oke teman-teman, sahabat mancing seluruh Nusantara, Surabaya, Jawa Timur dan semuanya. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang ya apa yang terjadi di dunia mancing kita sejauh ini. Pertama, perkenalkan saya Ilzam Ahmad akan memulai podcast ini. Saya perkenalkan pertama senior saya, Mas Dodi Budiman. Tapi rasanya tidak perlu terlalu panjang lebar saya memperkenalkan beliau karena sudah menjadi istilahnya Surabaya itu istilahnya bau rekso ya. Bau rekso ini mancing ya. Jadi sebelum saya mancing, beliau ini sudah mancing gitu kan. Sudah melalang buana di berbagai turnamen. Amin. Bolak-balik juara. Alhamdulillah. Tangannya miss asli. Keberuntungan. Iya. Rezekian asoleh. Dan banyak sekali yang saya ambil ilmunya dari beliau. Ya namanya juga orang belajar memang harus meniru, mengcopy paste dari apa yang sudah yang berhasil gitu, kurang lebih. Dan yang kedua, anak muda Surabaya. Markiman. Yang begitu muncul langsung rame. Begitu muncul di dunia Langsung menarik perhatian. persilatan mancing ini langsung rame, banyak dibicarakan orang. Sedikit kontroversial, tapi dia bisa membuktikan bahwa beliau ini mampu sebagai selebritasnya mancing Surabaya. Gitu ya. Terbukti Salah satu ikon sekarang beliau. Salah satu ikon. Salah satu saya harus akuin. harus kita akuin. Jadi anak muda yang punya semangat militan yang cukup bagus, punya pasukan PNC, Punggawa Biru. Punggawa Biru. Jadi next saya mau korek lagi, kita akan bertemu lagi dengan urusan Punggawa Biru ya. Mantap. Setelah podcast ini ya. Juang laut. Oke, tidak berpanjang lebar. Intinya malam ini kita akan mengorek dari apa-apa yang sudah beliau laksanakan sejauh pengalaman mancing. Tema malam ini adalah jigging. Ya. Jadi jigging adalah teknik yang cukup digemari. Kalau bagi pemancing baru bisa strike dengan jigging itu rasanya kayak semacam kebanggaan, terpuaskan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin teknik jigging akan kita bahas malam ini. Satu, Mas Dodi Budiman. Iya. Yang paling penting Siap, sebelum siap, orang siap, mancing siap, itu kan siap. persiapan ya Mas. Iya. Kira-kira saya butuh info nih. Ritual prepare mancing sampai sejauh apa, sedetail apa kira-kira? Orang prepare mau mancing ya apa? Ritualnya apa aja kira-kira? Ritual. Ini. Izin Ritual istri pribadi. kayaknya. Ya. Yang jelas pertama harus izin ya. Harus izin. Terus? Cuman memang selama ini macam-macam memancing itu. Hmm. Ada yang izin, ada yang sifatnya itu sebetulnya ya pemberitahuan aja lah intinya gitu. Pemberitahuan. Beda loh. Aku mau mancing. Ya sudah. Gitu ya. Ya sudah biasanya begitu. Jadi With or without your permission. Iya. Gua jadi berangkat. gitu, ya. Terus apa lagi? Kemudian ya biasa ya nyiapkan. Tergantung kita mau berangkat di spot mana. Ya. Iya, spot macam-macam spot itu kan butuh piranti yang berbeda-beda. Gitu. Berarti ini sudah ngomong ke pirantinya nih. Piranti. Oke. Jadi piranti. Jadi kita mau ke spot mana, piranti mana. Jangan sampai itu aja sudah salah. Nah, nanti kita akan kesulitan di spot. Artinya tidak sesuai dengan spot yang Betul. yang ada. Anggaplah gini, kita bawa piranti kecil tapi ternyata kita mendatangi spot Big game. Ya, spot yang dianggap banyak monster dan sebagainya itu. Iya, konyol sih menurut saya.
Artinya pengetahuan kita terhadap potensi ikan di suatu area harus cukup. Harus cukup, dan sebetulnya sebagai pemancing yang sebetulnya banyak teman ya, banyak teman. Ya. Ya sebelum berangkat kan kita bisa tanya. Ya, Ada memahami teman, spot. gali dulu, iya, harus gali dulu. memahami Mas. spot, jangan bunuh diri. cari dulu dan sebagainya. Karena begitu juga sebaliknya. Kita bawa alat berat, ternyata ikannya juga small dan Ya, sebagainya, cuma juga nggak enjoy juga enjoy. kita. Bahkan capek justru, katakan tidak mendapatkan fight yang diinginkan. Padahal alatnya alat berat. Oke. Ya paling utama ya pengetahuan tentang spot yang akan dituju. Ya, kalau memang kita belum pernah, kita bisa tanya. Ya. Dan kan kita nggak berangkat sendiri nih biasanya, Dengan tim. Dengan tim. Nah, tim itu kan biasanya jarang, kalau semua tim itu belum pernah sama sekali kan belum, jarang ya. Sorry, kadang-kadang ada. Aku pernah. Ya memang ada, satu kadang-kadang tim. ada. Merono. Ya, tapi Berangkat gitu ya? biasanya meskipun tidak Tahu. tahu, tapi kita sendiri sudah tahu Minimal tentang di sana. Sudah ada curi dengar. Dengar tentang ikan, potensi ikan di sana dan sebagainya. Ya. Nah, Oke. kemudian ya yang enggak ya biasa, alat seperti biasa, terus pengetahuan kita tentang metalcik yang harus dibawa, mengenai berat, ukuran dan sebagainya. Cuman itu aja kalau saya. Itu tentang mekanisme tools dan lain-lain. Betul, Kalau iya. ritual tentang diri, ritual pribadi diri ada nggak? Kalau ritual khusus tidak ada. Nggak ada ya. Tidak ada. Ritual khusus tidak ada. Misalnya, aku harus minimal tidur sebelum berangkat 8 jam. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Tidak ada. Kita Gitu bisa ya tidur seperti biasanya Seperti aja. biasa. Kalau memang bisa di perjalanan, kalau memang Di bisa lokasi, di ya lokasi, di di lokasi. Karena kan nggak harus pada saat kita datang di lokasi itu langsung berangkat mancing. Biasanya Nggak kan juga ada sih, jeda. ada Ya, jeda. ada jeda panjang, kita Prepare bisa istirahat lagi. di sana, kita bisa prepare di sana. Habis itu istirahat. Ya, itu tergantung diri masing-masing kok. Diri masing-masing. Ya, tergantung kekuatan masing-masing. Mas Rian, adakah sesuatu yang khusus tentang ritual persiapan diri? Bahkan prepare-nya juga mungkin yang seperti yang tadi, kira-kira? Kurang lebih sama lah sama Mas Tadodi. Cuman kalau aku sih yang pasti harus makan dulu sebelum berangkat ya. Pernah Saya- kejadian nggak makan? Pernah saya enggak makan, itu malah agak puyeng di kapal karena masuk angin ya. Jadi Ya. tubuh itu menurut saya kan harus Ya, kalau itu terisi makanan. kalau itu justru berbanding terbalik dengan saya. Nah, itu dia. Oh. Masalah itu. Ya kembali Nggak bisa lagi. makan. Kembali lagi kita kan Kebiasaan harus kita. bisa menilai diri kita Kemampuan dulu diri ya. kita. Iya. Betul, kemampuan diri Justru saya pernah pada saat mau berangkat makan banyak, Berlebih? artinya banyak ya. Berlebih sih enggak, artinya tetap makan sampai benar-benar kenyang dan sebagainya. Ya, pada Keluar saat kembali. malah keluar. Malah keluar. Jadi itu tergantung masing-masing Ya. pribadi saja. Kalau saya berangkat harus kenyang. Nah, Harus ada kenyang. yang Kalau begitu, enggak ada yang kenyang tidak. enggak Iya. bisa mancing saya. Jadi beda-beda. Jadi takarannya menurut tubuh masing-masing. Iya, Menurut menurut tubuh tubuh apapun masing-masing. yang kita butuhkan untuk persiapan besok, kita yang paling paham dengan tubuh kita. Betul, Itulah betul, kita betul. siapkan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Betul. Oke. Jadi memang bisa jadi ritual masing-masing pemancing itu bisa beda-beda. Beda-beda. Beda. Beda-beda. Satu hal yang saya catat tadi adalah izin atau pemberitahuan. Pemberitahuan. Izin atau pemberitahuan itu beda ya. Kemampuan Beda, sport. beda. Izin kepada istri maksudnya. Atau memberitahu kepada istri. Iya. Lalu persiapan sinkronize alat dengan spot, Spot. gitu kan? Nah, lalu Mungkin mungkin memahami sport lah. Iya. ya, lalu ya mengumpulkan informasi tentang Iya. keberadaan spot dan lain-lain dan mempersiapkan fisik, Fisik, ya, kurang fisik. lebih. Ya. Kurang lebih sama berarti ya. Nah. Mas, sampean kan masih muda ini. Wah, bersyukur aku masih muda ini ya. Lek arep budal merkosa bojo dhisik gak? Kira-kira untuk apa itu? Kadang-kadang Ritual ya, masuk ritual apakah berarti. itu masuk ritual? Oh, enggak juga. Enggak juga ya. Untuk meninggalkan jejak. Sebelum ditinggal. Ya. Iya dah. Kadang-kadang kan Yang pasti ritualnya adrenalin belanja dulu itu wajib ini. Ya. Oh, belanja. Ngesim itu wajib. wajib. Oke. Terus anak itu harus diajak jalan-jalan dulu. Setelah itu terpenuhi, mau mancing berapa lama, mau kemana itu tidak ada masalah. Berarti ini ada perbedaan Ya, ritualnya Mas. Kalau saya tidak Rian. pernah izin. Ya. Kalau saya besok mau mancing, sebelumnya jalan dulu. Oh, jalan dulu. Ngesim dulu, entah belanja apa. Ah, Anak-anak ajak main,
Berarti besok mau berangkat. Sudah paham tuh. orang. Sudah paham. Sip. Oke. Mas Dudi, Kalau saya nggak harus. nggak harus. Nah, ya? nggak harus. Nggak harus begitu. Saya Dan udah memang coba. belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Hmm. Artinya yang ngesim itu salah satu apa ya? Oh, artinya ngesim ini tadi ya? Iya enggak, artinya Kalau saya kan misi iya, bahasa ngesim orang-orang. itu bahasa antar pemancing kan yang Iya, tahu. iya, Ngesim iya. itu artinya istilahnya ya nyogok lah ya. Ya, ya. Ah, Ambil hati. ambil hati Iya. ya itu. Lah itu. Bahasa Inggrisnya nyogok lah ya. Iya. Ambil hati supaya dapat izin, supaya diizinkan dan sebagainya. Ya, 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 itu memang terjadi real Ya. di sebagian pemancing begitu. Ya, benar. Ya. Cuman memang kalau bagi saya nggak ada begitu. Nggak harus. Biasa nggak harus begitu. Jika Jadi, ingin membiasakan laksanakan. kalau- tidak membiasakan begitu. ya. Jadi biasa saja. Kalau memang mancing ya mancing. Asal memang kadang-kadang kitanya sendiri ya kalau kita ngomong mancing juga ada yang kayak Asrian misalnya, itu mau dia berangkat seminggu 3-4 kali pun No no problemo. problemo, nggak ada masalah. Ah. Dan itu bisa jadi masalah di pemancing yang lain. Ya. Ya. Jangankan seminggu sekali, ya, Ya. jangankan seminggu 4 kali, ya, seminggu 1 bulan sekali aja kadang-kadang Kadang-kadang bermasalah. ada masalah gitu loh. Jadi memang butuh balancing. Ya, butuh tetap Balancing. balancing. Lah balancing itu kan setiap pribadi beda-beda. Berbeda-beda. Balancingnya yang seberapa itu beda-beda. Beda-beda. Ukuran takarannya kita sendiri yang tahu. Jadi semoga kita sebagai pemancing yang akan mengarahkan dirinya sebagai penghobi yang profesional, maka takarlah, ukurlah dengan yang tepat sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Begitu kurang lebih. Ah, Gitu ya. betul, betul. Oke, cukup puas dengan jawaban panjenengan berdua. Sekarang tadi siapa dulu yang tak tanya ya? Saya dulu. Oh, sekarang ganti. Mas Rian. Oh iya. Mas, sejauh sampean mancing, aku itu kadang-kadang iri lihat sampean. Oh, nah ya. Ya. Oh iya, kalau lihat dia Oh, mancing. dapat, woi markiman dan lainnya dapat terus. Tackle fanatisme sampai nopo. Tackle yang sangat fanatis buat Anda. Oh, yang sangat fanatis ya. Ya. Kalau sekarang ini lagi Sentur punyanya Peter Sinchan, nah itu teman saya sendiri ya Oh, kasih. gitu ya. Sentur Peter Sinchan sama Itu apa itu? Itu apa itu? OHA. Wah, OHA. Itu kalau untuk OHA-nya sendiri sekarang sudah ganti OJF Custom. Itu untuk main dalam-dalam soalnya kan Iya, beberapa kali kan mainnya di kelas Banyuwangian Iya. kan dalam-dalam. Nah. Munjungan pun ya dalam-dalam juga. ya. Gitu. Kalau untuk OHA, kalau spinning tidak pernah kelain hati saya. Rodnya itu punyanya Tenryu Zigzag. Realnya? Railnya ini baru ganti Stella 6000 PG. Sebelumnya saya fanatik sama Biomaster. Gitu. Kita ngomong yang OHA dulu deh. Apa yang membuat sampean jadi fanatis? Aku pasti dapat. Apa kira-kira? Sebenarnya bukan karena alat sih, karena begitu turun aku sih yakin pasti setrek ya. Kan ada tuh, ada yang awalnya kan ada yang mempengaruhi apa sugesti kita tuh. Oh. Apa kira-kira? Bentuknya kah? Harganya kah? Warnanya OJ-nya itu saya suka. Oh, pegangnya bangga. Sebelumnya kan saya Hitam pakai itu ya? OJ 2001 yang biasa, Nah, kayak gini nih. yang silver. Nah, kayak gini, kayak gitu ya. Nah, begitu si F Custom keluar, langsung jatuh cinta saya. Padahal dulu saya pemakai spinning terus. Ya, OHA ya, itu ya. tak keluarkan kalau kedalaman di atas 100. Oh Ya, iya. Tapi begitu F Custom ini keluar, kedalaman 80-70 udah tak sikat OHA aja. Karena aku suka dengan warnanya dia itu kan hitam, packagingnya keren. Make itu kan kerasa keren ya. Keren ya. Ya menurut saya, jadi wis pede gitu, enak gitu. dari OH-nya sudah merasa pede, timbul tuh apa jenenge itu sugesti Keyakinan. keyakinan Iya, bagus. keyakinan. Kalau dari lure-nya, MG-nya kira-kira Kalau lure sendiri sih nggak ada sih. Biasanya pakai punyanya handmade-nya teman-teman. handmade. Handmade aja teman-teman. Jadi nggak terlalu Ya nggak terlalu branded. fanatik, nggak ada branded. Kalau temen punya bikin apa, pakai itu. Kalau untuk kelasnya yang kecil-kecil pakai punyanya Reza Pancing. Ya itu aja sih. Kalau yang besar-besar ya teman-teman yang lain kan banyak. handmade ya. Handmade aja karena teman-teman ini yang bikin metal jig ya banyak. Ya. Jadi sekalian membantu teman-teman juga. Jadi saling simbiosis mutualisme aja. Jadi tetap jadi teman itu yang berguna. Betul. Itu aja. Apakah itu berarti sampean sedang mempromosikan diri untuk di endorse? Oh enggak, sudah ada juga yang endorse kok. Tidak, maksudnya kan untuk ke teman-teman saya. Oh gitu ya. Oh, iya, Iya. iya. Mereka sering ngasih MJ juga ke saya.
Masuk gratisan terus sama. Iya, nggak pantas itu ya. Iya, Gak pantas ya. tester. Jadi lure ataupun metal jig tidak terlalu fanatis. Nggak ada. Justru di main toolnya, Ya, tool utamanya yang Yang tadi utama. yang spinning tadi adalah Tenryu Henry Zigzag. Henry Jigem. Ya. Oke. sama Stella. Itu ngomong di spot mana? Kalau spot selatan ya, kita ngomong selatan itu ya rata-rata memang OH memang turun ya. Karena kedalamannya itu di atas 60-70. Rodo nggak masuk akal kita pakai spinning. Ya memang ada yang pakai spinning. Beberapa Ya. teman saya memang menggunakan spinning, tapi bagi saya keyakinan saya itu kalau spot kedalaman segitu ya logikanya kita pakai OH. Ya. Karena sistem penggerakannya aja sudah berbeda. Biar kita nggak cepat capek gitu. Kalau selatan rata-rata ya OH turun gitu Ya, aja. ya. Dengan kedalaman yang cukup Di atas jauh, 70 di meter, atas, iya. Otomatis kita harus menggunakan alat yang purpose-nya untuk big game, Ya, gitu kan. tidak mungkin kita pakai jig 200 gram pakai spinning Aduh, gitu. itu tidak mungkin. Tidak mungkin merusak spinningnya juga, tenaga kita juga terkuras cepat gitu loh. Sehingga efektivitas waktu kita juga nggak tercapai kan. Ya, gitu kan. semua lihat kita turunkan, oh spot ini saruan kulon kedalaman berapa, saruan etan kedalaman, oh ini masih nutut spinning diajar di situ. Masih ngomong selatan terus, Mas. Ya, memang kan beliaunya kan Raja Selatan. Iya. Iya. Enggak juga karena Iya. suka naik jukung. Suka Oh, naik gitu. gitu. Ya, saya suka Maksudnya pemandangannya itu. Oh, suka pemandangannya. Ya. Suka pemandangannya saya. Berarti antara spot utara dengan selatan lebih milih Selatan. selatan. Karena stres kerja kita sudah sumpek di Enggak, artinya darat kalau itu. di selatan memang spotnya kan pada saat kita memancing itu darat. keindahan Keindahan. alamnya yang saya Indah. maksudkan ya. Batu mandinya, Ya, pulaunya itu ada. Kalau di utara kan nggak ada yang dilihat Dirik selain aja. ini. Ya. Ya, ya. Ya memang punya kesenangan masing-masing. Ya, punya kesenangan masing-masing. Ya. Kalau Mas Dodi gimana, Mas? Tackle fanatismu yang mana? Nah, Kira-kira. kalau saya mungkin nggak banyak orang tahu mengenai tackle fanatis ya. Ya. Kalau Mas Rian tadi bisa bicara masalah tackle, bisa bicara masalah merek dan sebagainya. Sebetulnya saya malah nggak ngerti begitu-begitu. Yang penting yakin aja. Artinya begini, tackle itu kalau memang saya niat beli misalkan, saya hanya cukup datang ke toko pancing, ini melihat Cocok. cocok beli. Saya nggak peduli itu merek apa. Karena saya tidak mandate merek, itu yang pertama. Tidak mandate merek. Bagi saya nyaman pakai, mau itu harga murahan pun saya beli, selama saya nyaman saya pakai. Jadi bagi saya tidak harus mahal. Match gak dengan target Anda yang Nah, big game? artinya kalau match atau tidaknya itu kan tergantung dari size saja, ukuran. Ya, Iya, ya. ukuran. Saya hanya melihatnya di ukuran saja. Kalau kita main di big game dan sebagainya misalkan ya kelas-kelas, kalau memang benar-benar big game ya kelas-kelas 24 misalkan B24. Nah, kalau hanya di batas kecil-kecil 1-3 dan sebagainya. Meskipun tidak apa namanya, tidak mesti juga bahwa joran kecil itu tidak bisa naikin ikan besar, nggak tentu kan. Nggak. Sebentar, kita buktikan dulu. Apa benar orang ini tuh nggak ngelihat? Nggak ngelihat. Oh, saya tahu ini andalannya yang mana ini saya tahu ini. Pasti TP-nya ini. Karena habis ngajar babon Ini ini. untuk popping. Iya, nanti itu popping. Apa ini? Saltiga. Saltiga ya. Menurut sampean larang tak murah? Mahal itu. Mahal. Nggak Sultan sesuai. punya itu. Nah, Ayo. gini. Ada lagi apa ini? Oh, untuk Saltiga dulu tak jelaskan. Ya, untuk Saltiga. Jadi satu-satu ya. Oke. Satu-satu. Popping itu identik dengan big game. Setuju. Ya, identik dengan big game. Tidak Dengan ada big kita popping 2 kilo. Ya, Ya, popping ya. identik dengan big game. Ya. Nah, memang popping ini saya sediakan untuk big game. Ya. Bukan berarti karena saya mampu beli itu saya beli. Enggak, bukan karena itu. Saya hanya memastikan pada saat saya berangkat popping, Ya. alat yang saya gunakan tepat. Sesuai. Ya, sesuai ya. dengan kondisi apa namanya target. Ya, ya. Sesuai dengan kondisi target. Karena begini, ini kita mancing ya, kalau saya sih hanya seputaran Jawa Timur saja ya. Ya. Jawa Timur. Karena rating strike juga
tidak banyak. Tidak terlalu Tidak banyak. tidak seperti awal-awal saya menggeluti dunia mancing, Iya. yaitu kalau sekarang ini popping dalam satu kali kita trip bisa strike 1-2 kali, alhamdulillah sekali. Sudah bagus lah. Sudah bagus Iya, sekali. Jangan sampai momen itu terlepas hanya gara-gara tackle yang kurang mumpuni untuk popping ya, untuk popping. Nah, kalau kita bicara jigging di sini, saya paling twin power ini aja. Twin power ini pun sampai hari ini artinya besaran ikan yang paling besar yang saya dapat juga Enggak besar-besar banget. bukan enggak besar-besar, enggak apa ya. Oh, saya tahu itu yang pernah dapat GT separuh itu. Ya ini salah satu yang dapat jadi separuh misalnya. Ya ini. Bisa jadi. Ini. Berarti kan Saya menyimak dia soalnya. Ya betul, ini dapat jadi di separuh. 10 itu kan. Artinya dia dengan hentakan dan sebagainya toh sampai sekarang fine saja Oh, dia kok. terbaik. Mano terbaik. Fine saja. Fine saja. Fine saja. Jadi saya bukan pemancing minded yang karena mungkin dianggap punya uang terus beli. Ya. Enggak begitu. Ya, sesuaikan kemampuan saya. Saya sih biasa saja. Mas, ojo sok bijak loh Mas. Loh enggak, saya biasa saja. Temenan loh Mas. Heeh. Karena ini didengar Lihat sama piramidnya teman-teman loh. loh ya. Oh iya, Artinya iya. begini, wah Iya. Mas Dodi iya iso unggahno gede, alatnya mahal gitu kan. Oh iya. 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 Bener ya? Iya. Iya, Ya, twin power ini enggak kelas kalau kita bicara Middle ya? Shimano middle lah Middle ya? middle. Middle. Karena yang high sendiri misalkan Stella, Stella. itu sudah pasti kelasnya Ah. high. Kalau ini kan middle saja. Tapi sebelumnya saya pecinta Biomaster sampai 2 kali ganti saya bio semua. Bio. Oh iya. Nah, kecuali nyun sewu, kalau memang ini nanti bermasalah dengan ikan dan sebagainya, Ya. mungkin ada kemungkinan untuk bisa upgrade. Ganti. Oh, Ada kemungkinan ada untuk upgrade kemungkinan. bisa. Karena saya merasa ternyata ini aja sudah nggak mampu nih. Dan mungkin usianya Dan juga mungkin ya. usianya Ya. juga ada kemungkinan untuk itu. Ya. Karena Tahun sekali, 2 tahun lah. ganti. kembali lagi ya ini aja, saya lo kemana sih mancing kemana? Ikan di mana yang mau sampai besar? Masternya aku nih ngono. Kalau aku itu ganti piranti bukan karena apa ya? Bukan karena besar atau apa, karena pemakaian saya ini terlalu sering. Ya. Ya, Mas Rian beda lagi. Saya loh. harus ganti. Ini yang salah satu yang tadi mau saya bicarakan. Apa sih yang tak iri dari Mas Rian itu? Beliaunya ini bisa berangkat seminggu 3-4 kali. Ya. On Sedangkan- fire. on fire. Sedangkan saya belum tentu, 1 bulan sekali aja belum tentu. Ya. Artinya apakah saya harus membelanjakan Ya betul. itu untuk sesuatu akal yang itu. saya belum tentu berangkat. Iya. Apalagi sebulan cuma sekali ngapain harus bingung. dengan Ngapain itu. harus Apa? bingung itu? Enggak, saya enggak minded begitu. Ya. Kalau bicara tackle dan sebagainya, kalau dilihat dari enggak ada yang bermerek, ini biasa saja kok. Iki apa Mas? Tackle. ATC Ini follower. ATC. ATC follower. ATC follower 5.000, 4.000 ya? Ini reel pertama saya, ini Ryobi. Ryobi. Ya, reel pertama saya punya reel laut ini Ryobi. Terus ini Kalau Kelihatan. ini punyanya Kenshi. Apa? Bukan. apa namanya? sampai lali. Ini sampai lali sing dialat. Sihok. Ya. Ya. Nah, ini Sihok. Wah, aku yang duwe, tahu duwe. Ini punyamu yang rusak, Iya. yang dibeli sama teman. Iya. Ah, ya sama. Sama ini ya? Sama. Ini Yang paling ujung adalah ini Shimano 50 sebelum 1501. 1501 OH. Nah, kenapa nyediain OH dan sebagainya kurang lebihnya sama. Ya. Kurang lebihnya sama. Karena memang kalau kita pakai metal jig dengan besar dan sebagainya. berat maksudnya ya, 200 Berat. gram ke atas. 100 lebih gitu. Apalagi kan ini vertikal. Vertikal. Iya, vertikal. Nah, vertikal lebih. Tapi kalau memang berat dilempar jauh itu enteng sih. Bisa pakai spinning nggak ada masalah. Nggak masalah. Gitu. Tapi kalau kita bermain vertikal ke bawah di atas 150 aja udah Nggak bisa. nggak bisa. Maksudnya bisa. Ya, ada sih saja. beberapa orang yang ada, kuat memang. Ada yang memang kuat. Saya pernah Ada. gandeng orang pakai spinning, dia pakai metal jig 200. Ada, Ada. masalah yang gede-gede gitu memang Percaya, masih tapi kan kuat. Menurut saya hanya orang tertentu aja yang Ya, dianggap kekuatan itu. Iya. Nggak semua betul, nih. Betul. Cuman itu aja kok perbedaannya. Enggak ada. Oke. Selanjutnya Mas Rian. Baik. Bagaimana Anda membentuk sugesti supaya rating strike naik?
atau supaya segera disamber? Adakah yang bisa kita bagi di sini? Kalau sugesti sih Bagaimana membentuk sugesti supaya rating strike naik ataupun segera strike? kalau saya sih enggak pernah pakai sugesti ya. Dari berangkat itu ya semua jam terbang ya. Mungkin semua orang pasti bisa, tapi yang Maju tergantung sedikit. tergantung ya lihat kondisi air itu penting. Jadi pemakaian kita mau pakai metal jika apa, kita harus tahu dulu laut itu kotor, kabur airnya atau bening atau apa, kondisi arus dan lain sebagainya. Warna Kita- ini berarti. Katakan Jadi saya menyambung sorry, ya. katakan semuanya sudah baik, Nah, sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Bagaimana membentuk sugestinya? Jadi lautnya sudah siap dipancing nih, gitu kan? Bagaimana membentuk sugestinya? Jadi terhadap tentang air lautnya ataupun situasinya sudah tidak menghalangi lagi. Gimana kira-kira? Adakah sesuatu yang bisa dibagi di sini? Sugesti itu dari berangkat sih harus yakin strike dulu sih. Itu pertama. Ya, Pernah belajar? sugesti, dari seumur-umur mancing baru 1 kali bereset ya. Jadi beberapa kali mancing baru 1 kali Pernah 1 kali bereset. yakin dapat terus nggak dapat, gitu ya. Waktu itu memang agak gak yakin sih sebenarnya gitu loh. Karena gitu. faktor cuaca dan lain sebagainya, tapi memaksakan. Banyak faktor lain gitu loh. Oh. Banyak faktor lain. Jadi feelingnya sudah is kurang ya? Wis kurang, Wis jadi kurang. berangkat sudah nggak yakin. Jadi ini mau mancing pun sudah wis was-was. Karena apa? Cuaca, Cuaca dan lain sebagainya. ombak tinggi gitu ya. Iya, cuaca dan lain sebagainya. Sehingga nggak bisa kebentuk sugestinya ya. Iya. Mas Dodi, Sugesti. ya bagaimana membentuk sugesti supaya rating strike kita naik atau segera disamber? Ini banyak terjadi di pemancing juga. Kadang-kadang ya wis lah aku sembarang pokoknya tak jegono wis seneng. Asal kocok gitu. Asal ya. kocok. Oh, itu sih kesalahan. Nah, kadang-kadang itu yang kurang membentuk juga Ya. terhadap para fighter. Kalau saya biasanya sebetulnya kalau mau berangkat mancing sudah nggak perlu mensugestikan diri saya untuk karena memang pas berangkat itu biasanya Wis yakin. posisinya yakin Yakin strike. Niat. yakin udah niat. ya karena niat. Makanya kan banyak pemancing pada saat perahu atau jukung itu berhenti wes langsung plung, nggak usah nunggu lama disi-disian malah Iya, karena iya. semua pada yakin, Yakin. semua pada bahwa bisa stack dan sebagainya. Hanya masalahnya kadang-kadang apa yang saya sugesti ya saya tetap yang namanya mancing ya, apalagi timingnya misalkan panjang ya, timingnya panjang. Kalau di utara itu biasanya lebih dari 1 malam Ya, ya di laut. Ya Kalau mau di- tidak mau, kalau saya memang terbiasa untuk kalau sudah diniatin mancing. Jarang sekali saya istirahat dan sebagainya. gitu. Rajin kocok pangkal Rajin strike. kocok pangkal strike katanya, ya katanya. walaupun ada kadang-kadang apa ya, jam-jam makan. Nah, Ya. kalau Ada yang lagi diem nih, Jadi lagi gini, nggak ada harus nih, gitu kan. jadi gini. Kalau masalah jam makan, ya itu semua kita pasti mengalami lah. Pada saat kita datang bukan jam makan atau mungkin bisa jadi yang bikin kita down itu begitu perahu pasang jangkar, kita mulai pancing dan sebagainya, mungkin setengah jam atau 1 jam di depan itu belum ada strike sama Ya. sekali Ya. dari sekian banyak pemancing ya yang ada di satu perahu itu. Memang bisa waduh iki boncos ini dan sebagainya, mulai nggak yakin biasanya ada itu, mulai nggak yakin. Tapi bagaimanapun juga, kalaupun saya biasanya berhenti itu hanya sebatas hanya berhenti ya memang istirahat. Kita nggak mungkin tahu terus-terusan 24 begini. jam kocok. Saya yakin semua pernah mengalami rating strike-nya nggak ada di awal dan sebagainya, pada nggak yakin, terus pada nggak mancing semua, pada tiduran. Tapi begitu salah satu strike yang semua langsung bangun. Ya, Lah itu juga motivasi kok. ya. Itu juga motivasi. Itulah dianggapnya feedingnya, Betul. feeding frenzy-nya. Ternyata ada nih. Nah, Ada nih. Tuh, strike. atau gerombolan ikan lagi lewat nih. Mungkin. Nah, cuman itu aja kok. Nggak ada sih yang perlu Sugestikan. ya sudah. Yakin aja. Maaf saya potong. Saya pernah baca tentang trust in lure. Trust in lure. Jadi kadang saya lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat, artinya saya titipkan hati, mata, dan rasa saya di metal jig ini gitu kan, lalu saya lemparkan. Lalu ketika nyampe di dasar,
saya sambil bayangin dia tuh jogetnya kayak apa Iya. gitu. Ya. Nikmatnya yang pernah saya rasakan begitu saya ngecik sambil merem. Dapat ya. Dapat. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Oh, sering. Sering ya? Nah, ini kita sepaham ya. Gitu ya. Sering. Iya. Jadi sekarang kita mau lempar tuh lihat dulu. Yakin aku Seperti biarin. Yakin. Dipandang, hatinya kita pasang di situ, Nah, jatuhkan Seharusnya sambil merem gitu ya. seharusnya loh, Ah. seharusnya semua pemancing itu pada saat dia ambil salah satu jignya dari box dan sebagainya untuk dipasang, Ya, untuk dia seharusnya harus yakin loh, ya seharusnya. seharusnya. Nah, pertanyaan saya, kalau sampai ada pemancing yang nggak yakin dengan jignya lah, kok dipasang, kok dibawa? kok dicelupin. Enggak mancing jenenge. Nah ya, makanya sebetulnya kalau masalah yakin. Perbedaannya kan hanya sebatas begini aja. Biasanya Ya. mancing dalam satu tim 4-5 orang. Ya, Iya, itu. Satu orang dapat strike 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Setelah Ya. strike lagi dan sebagainya. Nah, sedangkan teman-teman yang lain mungkin belum. belum. Biasanya hal-hal seperti itu yang bikin keyakinan kita ini, yang lain itu yang 4 Yang ya, lain, yang itu jadi Makin Oh, ya. down. dengan metode yang Ya. dipakai. Biasanya yang terjadi itu Warna kita mau melihat apa? warna apa. Nah, itu sudah terjadi kok. Warna apa? Nah, kalau kita punya sudah otomatis lah kita ganti. Kita ganti. Nah, di satu sisi saya juga punya pengalaman. Itu kan kalau mengenai fanatisme warna dan sebagainya, metalcik ya, metalcik warna. Saya juga pernah pengalaman yang namanya ikan makan. Ya. Ikan makan. Itu awal-awal dulu dan sebagainya. Kalau orang bilang, oh di sini dominan warna A, di sini dominan warna B. Tapi nyun sewu ya, di spot yang sama, saya dulu saking banyaknya, entah karena memang benar-benar banyak ikan dan sebagainya, mencacik apapun dimakan. Ya, dulu belum overfishing. Dulu belum Mungkin overfishing. 5-6 tahun lalu ya, ya. belum overfishing. Betul. Tapi artinya kan ikannya sama, bro. Tapi ikan itu kan dipancing terus-menerus. Nah, Jadi dia mengerti. pertanyaan saya sekarang, ikan buta warna nggak? Itu nanti semua saya tanyakan. Padahal sepengetahuan saya ya, ikan itu nggak warna loh. Itu benar gitu ya? Ya, pengetahuan saya lah. Menurut saya loh ya. Kok kalau metalcik Harus diganti gitu ya? harus diganti, harus pakai silver kalau memang mau dapat ikan A, Ya, harus spesifik. spesifik ya, harus pakai menurut chrome situ ikan dan buta warna sebagainya. ya? Karena menurut Wikipedia ikan buta warna. Justru menurut saya itu warna jig itu pengaruh. Nah, itu Pengaruh? Sangat pengaruh. Gitu ya. Menurut saya sangat berpengaruh. Kenapa? Pengaruh. Gini ya, air itu ya kotor itu kita harus pakai metal jig apa? Kedalaman tertentu itu warna jig ini juga bisa Berubah, berubah. Pak. Berubah memang. Kalau kita pernah lihat di YouTube ya, jadi Itu kita ada tuh. pakai Ada yang apa roll macam-macam warna ya, terus kalau masuk. biru diturunkan jadi apa, pink jadi apa, merah jadi apa. Hmm. Kalau kita nggak tahu itu kan bunuh diri, kita main di kedalaman apa taruh jignya gelap, Chipnya gelap. ikan nggak terlihat. Berarti invisible. Ya, kayak air kotor kita tetap memaksakan pakai biru terus, ya kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita harus pakai silver. Hmm. Nah itu menurut saya. Silver atau putih gitu ya. Ya. Maksudnya gimana? Enggak, kalau saya ngelihatnya mengenai spot di mana kondisi air bagaimana Seperti apa? ya kita menyesuaikan. Menyesuaikan. Tetap kita menyesuaikan. Hanya masalahnya kan yang kita obrolin tadi, misalkan anggaplah ikan itu bisa melihat warna atau cahaya. Warna atau cahaya? Warna atau cahaya beda loh. Beda. Warna jelas warna, cahaya cahaya, biasanya cahaya. identik Lah, dengan artinya- di kedalaman tuh kayak seperti kilatan ya. Ya, artinya kalau dia bisa lihat cahaya, berarti di ikan itu nyamber bukan karena ini warnanya A, warna B, warna C, tapi karena ada cahaya yang terpancar dari sini, yaitu GID-nya mungkin dan sebagainya. Karena siang hari pun, misalkan ini ada GID-nya, lapisan GID, tanpa kita pakai senter UV pun pada saat dia masuk ke Nyala. kedalaman dia nyala kok. Nah, apakah bukan karena yang mirip dengan mangsanya? Itu bisa Tergantung jadi cara indikasi memainkan kita. ya, tergantung cara
cara memainkan dan sebagainya. Itu indikasinya ada Karena sih. yang kayak kita gitu. buru Jadi- kan predator juga. Predator, Bukan iya, iya. untuk makan juga dia. Indikatornya Untuk mengusir. mengusir Iya, juga bisa mengusir, jadi. iya. Indikatornya kan berarti kan warna sebagai yang mungkin sama dengan kebiasaan mangsanya. Kilatan ataupun cahaya tadi identik dengan mengganggu Terganggu dia. Terganggu. Ya. Iya, teritorialnya. dia- Teritorialnya. Ketiga adalah action. Action. Ya, Ya, action. 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 macam-macam. Saya pernah nyoba, mohon diberi masukan. Saya pernah coba beli metal jig tanpa skin, Jadi ini tanpa skin, warnanya warna timah saja, Timah saja. Ya. tapi ada matanya. Iya, ada matanya. Paham ya? Matanya, saya minta Mas, matanya tolong dikasih GID di bawahnya, baru dikasih mata. Jadi di luar matanya ada GID, lalu mata. Saya pakai siang dan malam, entah waktu itu saya beruntung mungkin ya. Satu metal jig Thunder itu saya dapat 4. Apa pendapat sampean tentang itu? Makanya kan saya bilang. Pendapat saya tahun berapa itu? Ya mungkin sampean durung lahir, Mas. Nah, dulu itu. Dulu ya? itu tidak ada yang mancing. Bapak saya itu mancing pakai bulu-bulu gak jelas itu. Jitip segini-gini naik itu di Sulawesi. Nah, Bapak ini sampean pemancing ya? Kakek saya pemancing, papa saya pemancing dan saya enggak, pemancing. kalau saya bicara masalah dia bulu-bulu itu kan identik dengan asis ya. Asis. Ya. Nah, ini yang saya ada ungkapan juga mengenai asis. Asis itu ada yang minded dengan yang ada bulu-bulunya, Ya. Dan ada tidak. yang biasa saja dan sebagainya. Ada yang nanti bertanya juga, pakai bulu-bulu, bisa strike. Ya. Pertanyaannya selanjutnya, ikan itu Nguber. metal jigmu apa sebetulnya makan bulu-bulumu? Pertanyaan itu. Ya. Karena idealnya pada saat kita memberi umpan berupa metal jig, itu harapan kita itu sebetulnya yang menarik perhatian Si itu metal penggodanya jignya. ada metal jignya. Metal Iya, jignya. ada metal jignya. Nah, tapi Bulu-bulu di ini hanya aksesoris saja gitu kan. pada saat kita pakai itu aksesoris. Ya, ya. Pertanyaan, tapi kan kita sama-sama nggak tahu nih, Ya. kita nggak bisa nanya ini kan. Betul. Tadi makan ini tuh makan Sing ndi? niat Metal. makan yang mana? Metal jignya atau karena bulu-bulunya itu? Ada anggapan bahwa kalau ada bulu-bulunya sampai apa bedanya sama ngotrek? Itu perilaku ngotrek sebenarnya kan. Ya, itu kan ngotrek. Ya, apa bedanya sama ngotrek? Ngotrek malah tidak ada metal jignya sama sekali, hanya sebatas kail dan bulu-bulu Ya dimakan. Makan juga. Dan enggak apa ya? Bukan berarti tidak bisa dapat ikan besar juga. Oh, besar. Besar Ngotrek kan juga. bisa jadi ikan besar. Nah, pertanyaannya kadang-kadang itu aja kok. Sesimpel itu, tapi kembali lagi ke pemancing masing-masing. Ini Keyakinan. berhubungan dengan keyakinan. Kalau kita merasa enjoy dan yakin dengan apa yang saya pasang ini bisa dapat, ya itu Dapat. lakukan. Ya. Itu lakukan. Kalau Lakukan. saya, iya itu lakukan. Tapi kalau memang saya merasa tanpa ada bulu-bulu biasa aja, nggak ada apa-apanya, toh juga dapat, ya sudah lakukan. Yang penting kita yakin saja. Yakin. Berarti keyakinan itu penting banget ya Mas ya. Oh, sangat Oh, penting. sangat penting. sangat. Penting banget. Oke. Jadi tentang membentuk sugesti strike tadi terjawab, sampai dengan metal jig, tentang metal jig juga ya. Sekarang warna tadi ya. Aku minta pendapat nih. Mungkin saya deskripsikan aja ya. Jadi ini adalah asis, ada solid ringnya masuk ke Split ring. split ring, Kecil. lalu metal jig. Nah, Yang kedua adalah, nyantol. Swivel masuk split ring, masuk lagi asis, baru metal jig. Yang ini berarti kan leader di sini ya. Leader, Ya, ke leader di sini swivel, ya. ya ke swivel. kalau ini leader di solid. Solid. Nah, kalau ini leader di solid. Di solidnya ya. Menurut Mas Rian Ya. Ya. mana set Yang paling benar. yang paling Ya benar? harus inilah, wajib ini. Kenapa?
Karena ini fungsinya biar PE kita ndak rusak ini. Ini kan bisa muter semua. Kita ini jiknya main di bawah itu dia berputar bergerak. Kalau ndak pakai swivel, PE kita yang diserang. Melintir. Melintir. Menurut sampean itu. Ya. Iya. Ini yang paling benar. Oh, iya benar. Mas Adi. Saya ada dua. Yang ini kembali lagi ya bagi saya Bagi saya ya. bukan masalah benar atau salah, Iya, iya. tapi yang sering saya pakai yang pakai swivel. Itu. Pakai swivel. Pakai swivel. Selain tadi alasan yang pertama, Heeh. ya, Supaya PE nggak supaya melintir. PE nggak melintir karena ini kan bisa putar. Ya. Yang kedua, pada saat kita merasa mau ganti. mengganti ini itu gampang. Iya, Tapi betul. kalau pakai ini langsung dan sebagainya Harus berapa putus ya? berapa kali kita harus Motong leader. motong Ah. leader dan untuk memasang ini. Ya itu saya loh. Saya lebih benar. ke praktisannya aja itu yang Praktis, pertama. nah. Kalau masalah dapatnya, sepengetahuan saya kalau masalah dapat ya atau Hmm. strike ya orang pakai ini juga strike, orang pakai ini juga strike kok. Artinya begini, yang ingin saya bahaskan adalah dengan swivel itu sebenarnya kalau nggak salah ini ya, ini kan mengurangi action karena dia akan menetralkan gerakan atau actionnya Oh, metal jig enggak. itu sendiri. Enggak lah. Ya pilih swivel yang sesuai ukuran metal jig. Enggak mungkin kan pakai swivel segede ini untuk jig seperti ini. Harusnya swivelnya Semua itu kecil. sudah ada takaran swivel. Ya. Jadi swivel ini menurut Menyesuaikan, saya, menurut ya. saya Harus menyesuaikan. ketika Terlalu metal jig besar. menggunakan swivel Ya. itu harusnya pergerakannya atau actionnya berkurang karena dinetralkan oleh ini. Ya, Tetapi Mas Rian tadi bilang harusnya Menyesuaikan. swivelnya disesuaikan dengan berat metal metal jig. jignya, jig. ya. Iya. Kalau saya kayak swivel segini ya ini cocok nih buat Cocok, segini. sesuai dengan besar lagi beratnya. lah lebih. Iya. Ya. Lebih besar lagi. Lebih besar masih lagi. oke. Beberapa kasus memang kalau kita tidak bisa menyiapkan swivel yang mahal, yang bagus, jebol. Jebol memang. Ya, makanya Benar swivel itu harus mahal karena Makanya dia gini, tumpuan utama ya. Kalau saya swivel itu memang ya saya Penting. beli agak mahal memang. Agak mahal ya. Itu yang Betul. pertama. Terus yang kedua, pada saat setelah pemakaian, swivel yang sudah terpakai itu saya sendirikan di antara swivel yang baru. Ya. Jadi nggak langsung. Nah, tergantung saya nih. Saya ini mau cuci, setelah itu selesai atau nyampe rumah selesai harus cuci dan sebagainya. Nah, Atau buang sama sekali. atau buang sama Wah, sekali kalau ya. memang sudah beberapa kali pakai, biasanya begitu. Oke. Karena tergantung keyakinan juga. Wah, ini sudah beberapa kali tak pakai. Masuk iki. Jangan-jangan ya sudahlah, langsung buang. Ya. Gitu, ganti yang baru. Gitu. Sekarang saya bahas yang ini. Ada beberapa teman yang memang dalam satu kali trip dia yakini bahwa size ini, Size ini ya, untuk cocok. misalnya ke 10 Ya, utara itu. Iya. Saya banyak itu. beberapa metal jig apapun yang saya ganti ini tetap sesuai. Tetap sesuai ya. Jadi dia nggak motong. Yang diganti hanya metal jignya saja. Oh ya, Nah, ya. dengan harapan karena ini kan sudah masuk di iya. leader gitu kan. Dengan harapan yang diganti ininya aja. Gitu kan. Nah, Lebih dengan kuat harapan ya. lagi sensitivitas begini ini jauh lebih tinggi menurut dia. Harapan, ya. Betul kan? Ya makanya itu Sangat sensitif Iya. sebenarnya. Karena gerakannya ini tidak dinetralkan oleh swivel tadi. Ya kalau Ya, main itu- speed nggak ada masalah. Ada masalah. Iya, kan Tapi kalau- 10 kan tek laut Iya. pendek, 40 meter Jiggas. nggak terlalu ngerusak tapi PE. kalau vertical jig Kalau vertikal 150 meter coba. Oke. Itu Jadi kita harus paham dengan kondisi spot tadi yang kondisi dibahas spot, kondisi tadi awal. spot. berat size metal jignya Ya. sehingga potensi atau sehingga yang kita mau actionnya tetap tercapai dan tidak mengalami kerusakan atau melintirnya PE. PE gitu ya. benar. Kalau bagi saya sih begini perbedaannya ya. Ya. Kalau utara itu lebih minded ke main speed kan. Iya. Ya, jiggas. Jigging. Jiggas atau speed jigging. Jadi lempar jauh, turun dasar, tarik. Jadi posisinya tidak vertikal kan. Ya, ya. Iya, posisinya horizontal. Ya, itu memang ada kemungkinan untuk melintir dan sebagainya ya itu. Kenapa kita pakai swivel? Tapi sebetulnya bagi saya pakai swivel pun pada saat kita melakukan apalagi dengan jig-jig yang besar ya 150 gram ke atas misalkan 200 250 kita ke bawah kita nih jiggingnya kan bukan speed kalau di vertikal itu Slow pitch. Ya. slow pitch Konvensional. atau konvensional Ya, biasa ya. begini artinya naik begini beda dengan kalau kita lari begini Ya. Ya. beda speednya kan gitu Benar. jadi kalau menurut saya sih selama ini menurut saya nggak
nggak nggak ada bedanya. Saya kemanapun mau di posisi manapun tetap pakai swivel sih memang. Selatan Ya. maupun utara. Selatan maupun utara tetap pakai swivel. Sama Hanya persis sama ya? saya. Hanya gini, kemudahannya kalau tadi itu bisa hanya mengganti metal jig saja, kalau ini dua-duanya bisa diganti. Kita ganti metal jig tok bisa, kita ganti asis pun bisa. Bisa. Kadang-kadang kepercayaan diri kita ini juga dari asis loh. Ya. Ya. benar. Asis kita merasa waduh ini kurang sip ini. Kita mau ganti yang Kita mana kan bisa ya. ganti yang bisa, itu lebih enak gitu loh. Tapi kalau kita sudah pasang asis satu, kebetulan 1x2 fat terus nyun sewu misalkan asis itu tumpul Ya. atau Jignya hancur. rantas lah Rantas, intinya ya, luka. luka. Ya. Ya, mau nggak mau kita harus Putus. kita harus bikin Ikat simpul lagi. untuk ikat. Ya. Nah, padahal simbol ikat dan sebagainya kalau kita lagi di atas jukung dan sebagainya, Nah, itu itu. rada- Kalau orang nggak kuat ya kalau bahaya. orang nggak kuat bikin simpul ikatan dan sebagainya Benar-benar. bisa muntah biasanya Nah, kalau sakit terlalu dulu. lama. Itu sama dengan kalau kita leader putus, kita bikin leader di atas perahu, kita konsentrasi begini, jukung begini, ya bisa begini juga. Tapi kalau kita melepas swivel kan enak, tet. Kerja ringkas, rapi, cepat gitu ya. Ya. Lebih simpel kalau Simpel. menurut saya, ya lebih simpel. Mas, spot andalanmu mana, Mas? Semua laut Jawa Timur saya cintai. Mm-mm. Makanya saya kalau mancing tidak pernah 1 bulan di satu tempat. Coba lihat. Semua ya. Semua saya ratakan karena saya cinta semua Jawa Timur. Nggak pernah saya 2 bulan gitu menetap di satu tempat. Ini kayak bagus nih. Malang terus gitu. Ya. Terenggalek terus nggak pernah saya. Pasti saya Artinya berputar ya. semua menjadi spot andalan. Semuanya saya cinta. Mas aja niru loh Mas sampean Mas. Sampeyan tak takoki iku. Spot andalan sampean mana kira-kira? Spot andalan saya. Andalan. Saya nggak meniru beliaunya, ya kan? Standar pemancing lah. Standar pemancing itu semuanya sama. Tapi bagi saya, yang kepingin, yang sudah lama saya nggak datengin, Ya. bawean. Itu menjadi spot andalan. Ya, saya kepingin kembali ke sana. Oh, Spot iya. berkesan lah. Berkesan, Ya. berkesan, Oke. Spot Bawean, berkesan. berkesan. Bawean. Memang Bawean. Bawean kalau boleh dibilang, halo Mas Ewan. Mas Ewan, insya Allah kita juga mau ke sana. Artinya itu Bawean memang sangat membuat kangen. Berkesan. Artinya orang mancing yang seperti kita ataupun pemancing-pemancing yang seperti kita ini tidak terlalu bisa sering ke sana. Iya. Iya. Ikannya tidak terlalu konserv, tidak terlalu pandai mungkin ya. Saya juga pernah punya pengalaman sama Pak RT berdua tuh dapat sampai 30 ekor. Jadi seneng banget Iya. saya. Jadi Iya. ya Bawean lagi-lagi Iya. kita akan datang. Yes. Terima kasih untuk yang pertanyaan yang kelima. Selanjutnya piye peran istri selama jenengan mancing? Peran istri. Iya. Sejauh ini bagaimana istri bersikap terhadap hobi Anda? Sebetulnya kalau istri saya sih fine saja, nggak ada Fine-fine saja. masalah. Nggak ada masalah ya? Iya, nggak ada masalah. Paling standar ya, standar itu artinya umumnya. Umumnya seorang istri itu mungkin sama dengan istri saya, artinya menginginkan suaminya itu boleh izin mancing atau pergi memancing dan sebagainya. Ya cuman kembali lagi takaran standarnya kan masing-masing berbeda. Ada yang istri ya pokoknya ya jangan mancing seminggu 7 hari lah, itu sama dengan bendino misalkan. Nah itu ya kita sendiri yang kok. Kita sendiri yang takarannya. kita tahu takarannya Artinya mana begini. maksimal dan sebagainya. Mohon maaf, dengan berangkat apakah Mas ini ya Mas tak cepat no baju atau apa? Oh kalau gitu Enggak ya? enggak pernah. Nggak benar. Enggak pernah. Memang sampean Prepare sendiri ya. Prepare sendiri. Terbiasa dengan list barang yang dibawa itu Ya, dicermati sendiri, disiapkan sendiri. kalau semua. list yang dibawa apalagi mengenai tackle yang jelas istri pasti enggak Nggak tahu. tahu, Ya tahu tackle saya sendiri. Sekelas baju pun istri kan juga enggak tahu kebutuhan tahu. kita di sana apa. Misalkan kalau memang kita lagi ikut turnamen, misalkan saya sama teman-teman PNC apa tahu Ya, istri. ya. Ya, jadi kan saya harus ambil jersey PNC Ya, kan ya, begitu. ya. Pada waktu itu. Jadi enggak terlalu ya selama masalah
prepare itu hanya sebatas nyiapkan baju dan sebagainya, bisa kita jalani sendiri, ya kita jalani sendiri. Iya. Papa baik hati. Tidak mau merepotkan istrinya untuk Bukan hobinya tidak aja. mau, karena memang dianya yang nggak mau. Bukan nggak mau, dianya yang memang nggak mau. Kalau Mas Rian gimana? Peran istri terhadap hobi Anda? Saya sebagai papa rock and roll ya. Power Iya, handle iya. ya. Itu Ini beda kalau ini. Beda, Beda. saya ini sangat-sangat nyeleneh tadi. Ah, Beda, gimana? beda. Gak pernah diurusin. Yang penting kewajiban saya ke keluarga Ya. terpenuhi. Kalau mau mancing ya saya siapkan sendiri. Mm-mm. Balik lagi istri nggak tahu apa yang kita butuhkan. Hmm. Bagi dia kamu prepare, terus berangkat terus di mobil pagar dibuka berangkat tutup Ya, selesai. sudah, selesai. Oh gitu. Iya, hanya sebatas itu aja. Jadi istri sampean nggak berperan apa-apa terhadap hobi sampean? Bisa dibilang enggak ya? Ya enggak. Apa ya perannya? Sama. Iya, ya. Saya juga enggak Enggak banyak ya. peran. Karena- Jadi memang kita harus prepare sendiri. Gitu. Iya, karena kan kepentingan kita. Oh kepentingan sampean Ya, sendiri. sama atau kayak kepentingan istri pemancing? saya kepentingannya dia, saya enggak paham. enggak tahu. Nggak paham. Nggak paham. Jadi sampean berdua ini termasuk rela ya. Istilah itu ya wis lah tak cepat-cepat lambiku dhewe. Mungkin like, misalnya luputin juga CD-nya itu hanya 2 padahal kita butuh 3 ya wis lah. Sehingga kita nggak nyalain istri gitu ya. Gitu kan? Kurang lebih kan? Iya. Ya. Ada kan Nggak pernah gitu loh. Hmm. Alah, kaos dalamku ternyata bawa satu tok. Harusnya Iya. aku Pernah butuh saya 3. dengar itu. Gitu ya. Iya. Kelambiku ki mau dilebono bojoku kok salah iki. Ah. Sing salah kon. Gitu ya. Kebutuhanmu kok disiapno istri. Sama. Jangan menyalahkan istri Ya, saja. saya- Dengarkan menyiapkan- teman-teman. Iya dong. Nggak, Gitu ya. nggak, ini bukan masalah rela atau tidak. Ah. Jadi memang lebih ke karena memang istri kan juga nggak tahu kebutuhan Ya, kita nggak paling apa. kita apa aja. di sana. Jadi yang paling tahu kebutuhan kita untuk memancing berapa lama dan sebagainya itu kan kita. Ah, benar. Kita butuh jersey berapa, kita butuh ganti baju berapa kan begitu. Dalaman berapa dan lain-lain Iya. ya kita Kan berangkat kan nggak sekali 2 kali aja kita. Ya. Jadi mesti paham lah. Apalagi spotnya lain-lain. Ya. artinya. Nah, Gitu aja sih. jawabannya bagus. Saya senang dan mungkin bisa menjadi apa ya teladan untuk kita yang biasa ngetrip lebih dari 1 hari. Di akhir pembicaraan saya ingin ada satu pesan moral ya apapun lah untuk kita semua dari Mas Dodi maupun Mas Rian. Moral ya. Apapun lah. buat Gokil juga boleh kok. ya enggak apa-apa. Iya, buat para pemancing ya, buat Ya. para pemancing. Buat para pemancing mungkin menghadap ke sana. Ya, buat para pemancing. Mas Yudi ya. Supriyanto. Pak siapa lagi? Mas Tovan. Iya, Pak Joko sama Pak Joko. Kapan mancing, Mas? Kok nggak pernah kelihatan ya? Siapa lagi? Mas Edwin. Iya kan lah. Oh Gengmu iya, dah, Mas. ya Mas Edwin. Iya. Nah, ya. Gengmu dah itu. Semoga tahun 2021 lebih putih lagi, Mas. Betul lagi. Udah itu aja. Itu tua maksudnya. Anu, putih dop. Ajak kamu. Nah, anu, kalau saya mancing itu have fun saja. Ya. 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 Jangan sampai mancing itu Aduh ego. adu ego, apalagi sampai dibuat ranah politik ya, buat ya. ranah politik dan sebagainya, itu saya nggak seberapa tertarik dengan hal seperti itu. Yuk kita mancing saja. Pure mancing. Pure mancing. Pure mancing sama siapapun, pure mancing, kita mancing. Jangan kita bermain politik di sini, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tadi bicara banyak masalah tackle dan sebagainya, ya saya punya prinsip sebetulnya biaya hidup itu mahal. Ya. Ya. Biaya hidup itu murah. Biaya hidup itu murah Iya, maksudnya. biaya hidup itu murah. Iya, tapi gaya- biaya pamer yang mahal. Biaya pamer yang mahal. Ya, Oke, biaya hidup oke. itu murah sebetulnya, tapi biaya pamer yang mahal. Jadi mengenai alat, tackle dan sebagainya, ya, sesuaikan kondisi lah. Sebetulnya kalau bilang tackle itu mahal dan sebagainya, enggak juga. Tackle murah pun bisa kok dipakai ke spot-spot yang big game juga bisa. Ya. Enggak harus mahal maksudnya. Jadi itu kembali lagi bagi saya tidak pernah minded untuk karena mampu beli saya harus beli. Ya, orang beli itu kan sesuai kemampuan kalau saya. Ya. Jadi saya tidak akan memaksakan diri untuk membeli tackle yang wah gitu hanya karena untuk supaya dilihat. Ya. Berarti untuk teman-teman nasihatnya adalah nggak perlu
nggak perlu memburu lah ya. Nggak perlu memburu kalau memang kemampuan di mampu. situ belum ada. Oke. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Karena saya lihat kadang-kadang miris sekali, tackle-nya bagus, tapi pada saat diajak mancing untuk Hidupnya susah gitu ya. hidupnya biasa-biasa saja, diajak mancing untuk saweran bingung. Oh. Berarti masih ada yang kayak gitu. Banyak. Tackle-nya bagus-bagus nih, lebih bagus daripada saya. Ya. Lebih bagus. Cuman pada saat ngetrip dan sebagainya untuk ada duit sawer sih, aja ya. nggak ada uang dan sebagainya. Loh, tapi tackle-mu bagus. Kan nggak match juga. Kak Mets. Biasa saja. Yang penting itu memang apa sih? Konsistensinya oke. Bagi saya man behind the gun itu yang paling penting kok. Main behind the gun itu yang Iya. paling penting. Paling penting. Karena apapun alatnya, siapa yang Paling Iya. mengoperasikan, siapa yang mengendalikan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Paling tidak kan kalau kita mengendalikan alat kita sendiri, kita tahu lah sebatas mana sih kemampuan dia, Ya. sebatas mana sih kita bisa paksa dia. Kalau memang nggak usah dipaksa, santai saja, nggak ada masalah kok. Temannya pasti nunggu kok. Ya. Kalau kita memang nah contohnya yang tanpa kepala itu saya pakai light jigging itu posisinya. Jorannya kecil, Ya. makanya nggak Nggak bisa ada cepet. liftingnya kurang karena Liftingnya memang iya, overweight. terlalu lama di bawah, akhirnya kena Sambar. predator Sambar. lain. Ya. Ya karena itu. Ya. Tapi kan saya menikmati saja. Ya itulah, kita mancing kan menikmati, bukan hanya sebatas ikan bisa naik ke atas loh. Ya. Ya, saya menikmati tarikan dan sebagainya. Itu aja sih. Wow, pesennya. Iya. Wow, pesennya. Terima kasih itu paling tidak itu yang bisa kita tangkap, itu yang bisa kita resapi untuk bekal kita selanjutnya. Mas Rian, Oke. silahkan berikan satu pesan moral untuk teman-teman kita atau untuk kita juga. Kira-kira apa untuk pemancing? Kira-kira. Pesan moralnya ya memancinglah kalau mampu, karena mancing itu mahal. Gak usah dipaksakan, itu benar. Dan memancing itu ya pernah saya bilang kan ya, pakai hati aja. Gak usah ingin nunjukkan kesombongan atau apa. Banyak orang bilang itu si Logik aja itu pamer sombong, padahal enggak, karena aku mancing harus pakai hati. Kamu aja yang iri. Banyak sih gitu. Waduh, banyak ngiri, tapi teman saya banyak kok. Oh gitu ya. Saya masih meyakini yang dekat merapat aja. Semakin biasanya semakin banyak hater, semakin ngetop. Ya teman makin banyak lah. Iya. Teman Karena makin teman banyak. banyak. Iya. Artinya begini, bagaimanapun juga pikiran positif yang akan lebih menang. Ya. Teman-teman yang mendekat, teman-teman yang memang mempunyai apresiasi yang cukup, mereka lah yang sadar, pikirnya positif. Bagaimana orang berhasil itu yang akan kita ikutin. Bagaimana caranya, bagaimana perilakunya, habitnya dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, dulur, sahabat-sahabat pancing Surabaya dan sekitarnya, seantero Indonesia. Terima kasih atas segala masukan dari Mas Dodi Budiman maupun Mas Rian. Dan beliau-beliau ini punya YouTube channel ya. Nanti saya tulis, ikuti YouTube channel Markiman dan Markiman TV. Dodi Budiman. Dodi Budiman. Channel YouTube Markiman TV ya. Markiman TV. Nanti saya tulis. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan bicara, kesalahan kami mengucap. Semua semata-mata hanya untuk kami berbagi agar bisa ditonton dengan baik. Apa yang baik kita ambil, yang kurang benar mohon disingkirkan. Mohon maafkan kami jika lagi-lagi ada yang salah kami sebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Tonton selalu YouTube channel Izam Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.